Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wandi Saputra, NIM 2204411011, kelas 1A. Terus ini apa kah? Storage. Kelas 1A, jurusan Fakultas Teknik Komputer, Prodi Informatika. Di video kemarin saya sudah menginstal Linux di VirtualBox. Dan di video kali ini saya akan memodifikasi Linux menggunakan komputer. Langsung saja kita ke videonya. Kita masuk di VirtualBox. Di sini ada akun saya. Saya langsung mulai saja. Nah, akun saya sudah masuk. Jadi kita tinggal memasukkan kata sandi. Nah, di sini sudah masuk di aplikasi Linux-nya. Pertama-tama saya itu ingin mengubah tampilan atau revolusinya. Kita klik kanan, kita masuk ke pengaturan. Lalu kita cari tampilan. Di sini ada tampilan. Nah, di sini ada orientasi, resolusi dan skala. Nah, lalu jika kita ingin mengubah tampilan atau resolusi, kita klik tanda panah ini, lalu kita pilih saja yang ingin kita pakai di sini. Contohnya saya memilih yang 16, lalu kita terapkan. Otomatis akan berubah seperti ini. Lalu kita simpan perubahan. Nah, tampilannya akan berubah. Dan yang kedua itu saya ingin mengubah wallpaper atau latar belakang. Kita klik kanan, di sini ada ubah latar. Nah, di sini ada berbagai tampilan latar yang disediakan oleh Linux. Kita memilih saja yang ingin kita pakai. Contohnya saya ingin memakai yang ini. Nah, tampilannya sudah berubah. Dan saya langkah ketiga ini saya ingin mengubah font. Cara mengubah font, kita ke aktivitas, lalu kita ke pencarian, lalu kita klik font. Nah, fontnya otomatis akan muncul seperti ini. Nah, ini adalah tampilan font yang ada di dalam Linux. Terserah kita ingin memilih yang mana. Dan yang keempat itu saya ingin memformat waktu atau tanggal, yaitu ada dua cara. Dengan cara mengklik waktunya dan bisa juga untuk ke pengaturan, lalu kita cari tanggal dan waktu. Sini ada tanggal dan waktu. Nah, di sini ada 24 jam dan 12 jam. Kita pilih saja yang ingin kita pakai. Contohnya saya memilih yang 12 jam. Otomatis waktunya akan berubah. Dan jika kita ingin mengembalikannya, di sini kita klik saja, maka waktunya akan berubah kembali. Dan yang kelima, saya ingin
mengubah nama pengguna, bisa masuk ke pengaturan. Lalu di sini ada pengguna. Nah, setiap pengguna Linux pasti ada akun tersendiri, dan jika kita ingin mengubah nama atau wallpaper, kita bisa masuk di pengguna atau melalui pengaturan. Jika kita ingin mengubah wallpaper, kita klik saja, lalu di sini ada berbagai pilihan yang ditampilkan oleh Linux. Saya memilih ini. Dan jika kita ingin mengubah nama, kita bisa mengubah juga dengan klik, lalu kita ubah saja dengan apa yang kita ingin. Lalu kita enter. Nah, otomatis namanya akan berubah dengan tampilan wallpapernya atau backgroundnya. Dan jika kita ingin mengubah sandi, kita juga bisa mengubah di sini. Dan yang ke-6 itu saya ingin mengubah presentasi baterai atau daya. Kita bisa mengubah pengaturan baterai dengan masuk ke pengaturan. Lalu di sini ada tampilan daya. Nah, kita bisa menampilkan daya baterai atau presentasi baterai persen. Kita bisa menyalakan untuk melihat persen baterai kita atau mematikannya untuk tidak bisa menampilkannya. Nah, yang ke-7 itu saya mau masuk ke berkas untuk membuat berkas baru. Cara membuat berkas baru itu simpel saja. Kita klik kanan. Nah, di sini ada tulisan folder baru. Folder baru ini untuk membuat folder baru yang ingin kita buat. Contohnya kita klik, lalu kita buat folder baru. Nah, kita lalu klik buat. Otomatis foldernya akan jadi seperti ini. Begitupun dengan gambar, kita klik kanan, lalu buat folder baru. Nah, kita klik lagi. Nah, lalu kita klik buat. Nah, otomatis foldernya akan jadi seperti ini. Begitupun dengan musik, unduhan, video. Nah, caranya seperti itu. Dan jika kita ingin menghapus folder yang ingin kita hapus, maka kita bisa klik kanan, terus kita pindah ke tempat sampah seperti ini. Maka otomatis foldernya akan terhapus ke tempat sampah. Begitupun dengan gambar. Kita klik kanan lalu pindahkan ke tempat sampah. Musik begitupun juga. Dan jika kita ingin mengembalikan folder yang telah kita hapus ke dokumen, bisa kita pilih tong sampah, lalu folder yang kita hapus berada di sini, maka kita bisa mengembalikannya dengan klik kanan dan pulihkan dari tong sampah. Nah, coba kita mencek apakah dokumen yang sudah dipulihkan sudah kembali. Nah, di sini dokumennya sudah ada. Jadi begitu tata cara untuk mengembalikan folder yang telah kita hapus. Dan langkah ke-8 itu saya ingin membuat berkas di terminal. Kita masuk di terminal. Nah, di sini muncul tampilan seperti ini. Maka jika kita ingin melebarkannya, kita bisa mengklik layar ini, lalu tampilannya akan seperti ini. Pertama-tama kita ingin mengecek atau melihat direktori yang terdapat di Linux, kita tekan perintah ls, lalu kita enter. Nah, di sini terdapat direktori yaitu Asus, desktop, dokumen, gambar, musik, public, template, unduhan, dan video. Nah, untuk menambahkan direktori baru, kita bisa mengklik mkdir, lalu kita klik enter. Nah, mkdir, lalu kita klik.
enter. Nah, untuk mengeceknya kita bisa menekan perintah ls lalu kita enter. Nah, di sini sudah terdapat direktori yang telah saya buat. Dan untuk masuk ke direktori yang telah saya buat itu kita bisa menekan cd spasi lalu kita klik enter. Nah, kita sudah masuk di direktori yang telah saya buat. Dan untuk menambahkan file di direktori kita bisa menggunakan touch, kita spasi lalu saya bisa Samsung lalu enter. Dan untuk mengecek direktori apakah sudah ada kita bisa mengetik perintah ls lalu enter. Nah, untuk keluar untuk menghapus file di direktori kita bisa menekan rm spasi Samsung lalu kita klik enter. Nah, kemudian kita cek menggunakan perintah ls lalu kita enter. Nah, ketika kita ingin keluar dari direktori kita bisa mengklik perintah cd spasi titik-titik lalu enter. Nah, kemudian jika kita ingin menghapus salah satu direktori yang telah kita buat kita bisa mengklik rm spasi r spasi Oppo, kita klik enter. Lalu jika kita ingin mengeceknya kita bisa menggunakan perintah ls lalu kita enter. Nah, direktori yang telah saya buat itu sudah terhapus. Lalu jika kita ingin keluar di terminal ini kita bisa menekan perintah exit enter. Salah cuk. Exit bukan dapat gede. Jika kita ingin keluar dari terminal ini kita bisa menekan perintah Nah, itulah tadi perintah-perintah yang terdapat di Linux. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.